Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi pelajaran kita. Kali ini kita akan membahas masalah to be dalam bentuk past tense. Oke. Adapun untuk bentuk to be, bentuk past tense itu bentuknya adalah was dengan were. Ya. Untuk subjek I diikuti oleh was, you, we, they diikuti were, he, she, it diikuti oleh was. Setelah itu baru kita akan taruhkan three complement. Nah, three complement maksud saya seperti yang saya bahas sebelumnya. Three complement itu pertama adjective yaitu kata sifat, adverb kata keterangan, and noun yaitu kata benda. Itu namanya three complement. Nah, setelah itu baru diikuti dengan adverb bentuk past tense. Adapun adverb bentuk past tense yang pertama adalah yesterday yang artinya kemarin, last week artinya minggu lalu, 2 days ago artinya 2 hari yang lalu, just now artinya tadi, dan last month artinya bulan lalu. Nah, banyak juga contoh-contoh bentuk past tense yang lain, tapi saya hanya menuliskan beberapa saja untuk lebih cepat dimengerti tentang penggunaan to be dalam bentuk past tense. Oke. Adapun ini sudah saya tuliskan some of example to be in past, yaitu beberapa contoh to be dalam bentuk past tense. Oke, contoh untuk positif penggunaan to be. I was here 3 days ago. Saya telah berada di sini 3 hari yang lalu. Nah, jadi di sini kenapa pakai was? Karena di sini subjeknya I. Oke, ingat untuk penggunaan subjek tidak boleh saling tukar. Oke, tidak boleh saling memasuki. Misalkan mengatakan I were atau they was atau we was atau you was, itu salah. That's wrong sentence. Oke, itu kalimatnya salah. Nah, harus sesuai dengan pasangannya. Kalau subjek I tetap menggunakan was, you, we, they tetap menggunakan were, dengan he, she, it tetap menggunakan was. Oke, tidak boleh saling memasuki. It's okay. Ini kita lanjutkan tadi the second example. Contoh yang kedua, you were at school yesterday. Kamu telah berada di sekolah kemarin. Ya, ini diartikan semua to be itu yang was, were itu tetap kita artikan telah, karena ini bentuknya lampau. Kita tidak boleh mengatakan I was here every day. Itu kalimatnya salah. That's wrong sentence. Mengapa? Karena was ini digunakan untuk keterangan yang sudah lampau, bukan keterangan keseharian kita. Ya, oleh karena itu, agar supaya tidak salah di dalam menyusun kalimat, kita harus ketahui apabila kita ingin mengungkapkan suatu peristiwa kejadian yang sudah berlalu, maka to be yang kita pakai adalah was dengan were. Seperti contoh yang telah saya buat. Ini contoh untuk positif. Oke. Dan ini contoh untuk negatif. Untuk membuat kalimat negatif, to make negative sentence of to be in the past, yaitu dengan cara we put not atau to be, kita menaruh not setelah to be. Was not atau bisa kita sangkal wasn't. Were not bisa kita sangkal weren't. Oke, weren't. Oke, contohnya I was not here 3 days ago. Atau bisa kita pronunciasikan I wasn't here 3 days ago. Oke, tergantung kita bagaimana kita mengungkapkan kalimat ini. Mau pakai wasn't atau pakai was not, tidak jadi masalah. Oke, no problem. Oke, the second, you were not at school yesterday. Kamu tidak ada di sekolah kemarin. Ini to be ini bisa diartikan, bisa tidak diartikan. Atau kita mengartikannya kamu telah tidak ada di sekolah kemarin, atau kamu tidak ada di sekolah kemarin. Karena sudah kata kemarin ini sudah berarti lampau. Oke. Untuk kalimat interrogative, how to make interrogative sentence in the past, to be dalam bentuk past itu adalah dengan cara we put to be in the first sentence. Oke, ditaruh di akhir, di awal, kita taruh to be-nya di awal dan artinya apakah.
Oke, contohnya was I here 3 days ago? Artinya apakah saya ada di sini 3 hari yang lalu? Oke, ini bentuk bertanya ya. Ini yang namanya interrogative sentence. Apakah saya berada di sini 3 hari yang lalu? Oke, contoh yang kedua, were you at school yesterday? Apakah kamu berada di sekolah kemarin? Nah, ini untuk bentuk interrogative sentence. Apabila kita ditanya sama seseorang, maka jawabannya yes dengan no. Jadi contoh yang pertama, was I here 3 days ago? If the statement is true, we answer yes, you were. Okay, on the contrary, if the statement is not true, we answer no, you were not. Bila pernyataannya benar, jawabannya yes, you were. Bila pernyataannya salah, no, you were not. Oke, contoh yang kedua, the second example. Were you at school yesterday? Apakah kamu ada di sekolah kemarin? If the statement is true, we answer yes, I was. Kalau pernyataannya salah, no, I was not. Nah, ini bentuk jawaban apabila kita ditanya dalam bentuk to be past tense. Oke, next kita lanjutkan. How to make interrogative negative? Bagaimana cara membuat bentuk kalimat negatif interrogatif? Yaitu dengan cara menaruh not setelah subjek. Jadi kalimatnya, was I not here 3 days ago? Apakah saya tidak ada di sini 3 hari yang lalu? Atau were you not at school yesterday? Itu, apakah kamu tidak ada di sekolah kemarin? Ya, ini untuk bentuk negatifnya. Ada juga. Nah, selanjutnya untuk 5W1H, untuk yang ini apabila dihubungkan dengan 5W1H yang termasuk kata what, where, why, when, who, dan how itu apabila digabung dengan to be, jadi letak posisinya harus bentuk interrogative, baru 5W-nya bisa dimasukkan. Contohnya, where were you yesterday? Kita tidak boleh mengatakan where you were yesterday. Oke, itu kalimatnya salah. Ya. Kalau kita mengatakan where you were yesterday. Ya. Where were you yesterday? Ini kalimatnya salah karena ini bentuknya positif. You were yesterday. Sebenarnya harus bentuk interrogatif, baru where ini bisa dimasukkan. Itu kalimat yang benar, cara susunan kalimatnya. Seperti contoh yang di atas mengatakan, where were you yesterday? Di mana kamu kemarin? When were you at school? Ya, ini menanyakan tentang kapan dia berada di sekolah. Nah, di sini kita menggunakan kata were karena kita menanyakan tentang suatu kegiatan yang telah terjadi atau yang telah lampau. Oke, hanya ini penjelasan tentang to be bentuk past tense. Saya harap Anda bisa mengerti di mana letak penggunaan to be dalam bentuk past tense. Dan ingat kuncinya adalah keterangannya. Apabila keterangan past tense yang kita pakai, berarti kita harus mengubah to be itu menjadi was dengan were. Oke, thank you. Hanya sekedar itu penjelasan saya tentang past tense, dan terima kasih atas perhatiannya dan selamat belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.